Zodiak lo apa? Scorpio dong. Scorpio. Menurut lo hal yang paling menonjol dari seorang Scorpio itu apa? The trust issue. Oh wow. Gak usah ketawa, lo juga Scorpio kan. Gue Scorpio ya. Right. Trust issue. Kenapa gue kira-kira kita tuh trust issue? Apakah lebih objektif gitu ya? Kayak gak gampang percaya aja. Lebih Gak gampang percaya hasilnya sih. gimana gue ikutin hasilnya gitu. Karena sebenarnya mungkin kita salah satu sama seperti teman-teman Capricorn ya, yang gak suka dikasih tahu orang aja sebenarnya. Oh, pengennya Bebel tahu aja, sendiri. Pengennya tahu sendiri, terus kayak kalau belum kejadian sama ke kita kayak terus dijalanin aja gitu ya gak sih? Makanya lu terus mencari hantu kan di podcast lu sebelah kan? Gue tuh sebenarnya nggak into banget zodiak. Tapi lo adalah salah satu dari sedikit orang yang gue cukup percaya dan gue cukup senang untuk ngelihat kontennya. Terima kasih. Karena gue pernah ini parameter gue adalah kayak gini. Misalkan gue ketemu orang, terus gue bilang gue nggak percaya zodiak. Soalnya gue pernah ketemu orang yang Gemini A sama Gemini B itu beda banget. Nah kalau orang yang ngerti biasanya ya udah aja. Tapi kalau ada orang yang ngerti dia bilang dia Gemini apa, Gemini bulan ini apa ini. Nah itu udah mulai ternyata beda. Berarti lu ngerti kan? Karena sebenarnya setahu gua kenapa akhirnya jadi sebenarnya lu nggak bisa pukul rata sama semua gitu. Oke. Karena kan ada moonnya lah, ada risingnya lah, itu yang membuat kenapa Gemini, dan pastinya lahir bulan apa itu akan mengaruhi si sifat orang itu seperti apa berdasarkan dari sisi astrologi gitu. Makanya makanya yang gue tawarkan sebenarnya di konten-konten gue tuh surface, karena untuk kesana tuh cukup rumit sih buat gue pribadi. Iya, gitu. karena dulu researchnya pasti dalam juga kan. Jadi bakalan kayak jelimet banget kalau misalnya disampaikan ke audiens gitu. Makanya itu lebih ke konsultasi gitu ya kalau satu ya gitu. Cuman makanya gue bahas dari yang paling general aja, dan kebetulan beberapa zodiak dia ada yang mirip nih gitu, makanya biasanya gue satuin gitu kan. Misalkan kayak kenapa Aquarius, Scorpio, Taurus dan juga Leo tuh suka makan yang itu aja gitu misalkan. Karena kita tergabung dalam fixed sign gitu, yang hidupnya ketebak banget, pengennya nyaman, pengennya nggak yang nggak suka perubahan gitu. Makanya bisa tuh gue pribadi makan ketoprak seminggu gitu. Full. Karena enak aja gitu. Ngerasanya kayak nyaman gini-gini aja gitu ya. Ketika ada tukang ketopraknya nggak jualan lagi kayak sakit hati. Gitu. Merasa disakiti sama tukang ketoprak. Makanya playing victim ya teman-teman ya kan Scorpio ya. Iya. Sebelum kita lanjut, Kali ya, kalau Kali ya zodiaknya apa? Aquarius. Coba gue kasih tahu gue. Aquarius gimana? Kalau kita kan gini ya, kayak pakai baju smart casual aja. Lo sama nih kita. Benar. Kayak gini iya. Kalau Aquarius smart casual, dia malahan classy casual, pakai jaket. Nggak bisa yang casual banget nggak ya. Bisa. Harus yang rapi gitu. Kalian nanti ke wedding pakai kemeja aja, kemeja tapi dress gitu kayak. Iya. You are the icon gitu. Iya. Aku tuh punya tagline, better overdress than underdress. Nah itu dia. Better overdress than underdress. I see. Termasuk kalau udah sayang sama orang, biasanya over sayang daripada under sayang. Nah sekalinya belum sayang, over ngilang. Iya, biasa. Bener gak? Tapi ini berarti kalau misalkan kalian diajak sama suami ke mall, dibilang udah kita pakai baju santai, nggak santai ya? Pasti ya. Ini lucu nih, karena suamiku adalah orang pertama yang ngeh kalau 6 bulan kita jalan, kamu tuh nggak punya kaos ya? Semuanya. Kalian nggak punya kaos. Oke. Jaket, kemeja, blus, blazer. Nggak Aku nggak punya kaos, nggak punya basic. Belum tahu aja kalian juga nggak punya receh kan sebenarnya. Oh benar, karena cashless ya. Oh iya, pinter banget sih ya, udah pakai cashless ya. kris kita sekarang ya. Tapi suami kamu apa sih Kak? Suamiku Taurus. Oh my god, cute. Cocok tuh. Gue sih suka, gue favorite zodiakku salah satunya Taurus dan Capricorn. Taurus tuh, oh my god, lu nggak ini Kak? Nah, justru aku belajar tentang financial planning tuh dari suami. Oh iya, oke. Jadi suamiku itu sebagai Taurus sangat organized and structured. I see. Until today, dari gaji pertama dia, dari bukan sama aku ya. Gak usah jutek gitu dong iya, ngomongnya. Kan masa lalu. Dia nyatet Kak. Oke. Dari gaji pertamanya dia bisa nabung, dia punya cicilan kapan, cicilan yang ngegede, gajinya ngegede, promosi sampai detik ini dia punya semua catatannya. Wow. Itu slip gaji pertama tuh ada berarti? Slipnya aku nggak tahu, jumlahnya tuh ada. Masih inget dia? Ya tinggal buka.
termasuk dendam dia 10 tahun yang lalu tuh masih tahu mungkin ya, mungkin itu Taurus di belakang gue kenceng banget ada kayaknya. Satu nih gitu. Tapi itu ternyata begitu pas mau nikah dia ngasih tahu, ini pertama kali gajiku segini, sekarang gajiku segini. Kamu ngeliat ya, ini ada potensi kenaikan. Cara meyakinkannya tuh sangat logik. Tapi di satu sisi aku melihat, oh ternyata dengan melakukan pencatatan seperti ini kita bisa melihat nih, apakah kehidupan kita terus meningkat atau enggak. Dan ketika ada penurunan dia catat, ada tambahan tuh remarksnya gitu. Kenapa ya bulan ini gak bisa nabung gitu, ada pengeluaran apa gitu. Jadi akhirnya setelah hampir belasan tahun ini menikah, kita jadi udah terbiasa, oh emang tuh pernikahan naik dan turun. Karena everything is about the numbers, dan numbers itu sangat bisa dipercaya ya. Jadi gak ada trust issue kalau numbers. Menarik, berarti suami Kaalia tuh organize banget, analyze banget orangnya, dan itu membuat Kaalia tuh jadi ke pressure untuk ngikutin pace-nya tuh gimana? Ya, karena dulu sebelum ketemu dia, Aquarius ini suka nguap. Iya, udara. Suka ngilang. Tadi kan udah dibilang, kayak punya uang banyak juga kadang tiba-tiba ngilang gitu. Tapi ya satu waktu disadarkan gak bisa nih selamanya kayak gini. Dan beruntung banget langsung ketemu sama si Taurus ini gitu. Seneng ya, orang kalau udah denger ada jodohnya seneng ya gue ya. Bener. Padahal tadinya aku pikir Aquarius tuh gak cocok banget sama Taurus gitu. Karena kenapa? aku orangnya karena sangat tadi freedom tadi gitu. Dia sangat grounded gitu. Kontradiktif banget. Tapi justru jadi melengkapi. Atau bahkan saling ngasih tahu ya. Kalau misalkan tadi dari suami itu organize banget, analyze banget, menurut Kaalia, yang Kaalia pengaruhin ke suami apa? Taking the risk. Menarik. Aquarius itu risk taker. Dia sedangkan enggak. Jadi kayak misalnya porsi-porsi investasi, aku bilang dia tuh sukanya stabil aja. Yang aman-aman aja. Aman. Contoh kayak misalnya obligasi, valuta asing atau uang asing. Nah aku mulai nih gitu, coba dong kita ke reksadana atau kita ke saham. Nah ini perpaduannya tuh seperti itu. I see. Karena dari dua hal tadi kita bisa melihat nih risk dan rewardnya tuh selalu ada gitu. Cuma dari dia aku belajar untuk kita makin tua nih gitu, jangan risk banget nih gitu. Jadi keseimbangan itu ada sih. Gue balik lagi ke Guf. Tadi lu sebagai seorang Scorpio, tapi tadi lu sempat bilang zodiak favorit itu adalah Capricorn sama Taurus. Kenapa? Apakah karena setiap lu bilang aku Scorpio semua orang gitu? Karena gue sering kayak gitu. Gue sering banget gue. Iya, gue juga sering banget tahu. Gue sering banget. Tapi gue gak ngerti kenapa. Scorpio. Gitu kayak gitu. Kenapa lu takut sama gue gitu? Gue ngerasa sih gitu. Orang-orang bilang kita tuh manipulatif dan hobi banget playing victim. Karena padahal kan kita sebenarnya playing PlayStation kan. Bener. Iya kan. Padahal mereka PlayStation kita gitu kan. Oh my god, gue gak bilang itu. Oh my god, lo merusak citra Scorpio deh. Tapi lu merasa lu orangnya tuh perlu menjadi pihak yang mengontrol gak? Oh iya, of course. Gue very dominant. Mungkin itu yang Scorpio sekali ya. Kayak soalnya kayak gue ngerasa salah satu yang gue nggak bisa, misalkan sekarang kan gue kerja sendiri nih ya, as a full time content creator. Karena nggak ada yang ngatur gue gitu. Tapi gue yang ngatur, which is lebih berat sebenarnya gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa kayak ada hal yang, apalagi kalau udah ngomongin kreatif side-nya gitu ya dari konten gue, kayak semacam nggak bisa diganggu gugat segampang itu gitu sebenarnya. Kayak itu lebih ke arah lu orangnya suka ngontrol atau you need the freedom? Gue tambahin. Apa tuh? Boleh. Scorpio itu love power. Oh iya, of course. Lumayan. I love power. Nah kan, jadi being in control dan punya power itu penting. Dominan banget kak, kita tuh kak gitu. Dan segala hal yang lu lakukan menurut lu based on love menurut lu? I think so. Iya. Berarti akan bucin banget. Oh iya, of course. Kalau udah ditinggal pun masih akan keinget-inget terus. Emang lu lupa sama gebetan-gebetan lu dulu? Nggak mungkin. Lo pasti bakalan tahu kayak bakalan inget-inget yang kayak dulu tuh ya pertama kali chat tuh perasaannya gimana. Emang lo pura-pura lupa? Emang diinget hal-hal yang baik ya kalau Scorpio? Buruk juga dong. Buruk kan? juga. Biasanya buruk tapi dulu kan. Kalau yang buruk tuh kalau udah dia yang menyakiti gitu loh kak. Kayak udah langsung tuh kayak udah sebagai fixed sign
kamu Aquarius, Scorpio, Taurus dan juga Leo tuh biasanya dia coba aku tanya deh, berapa banyak tahun ini kalian nge-cut off orang? Itu aja deh. Coba 2 tahun terakhir deh. Atau 4 tahun terakhir. Ya demi kezenan kita ya. Alasannya kan itu kan, beda sama Sagittarius sama Gemini yang bisa temenan sama mantan. Temenan sama sih. Nah, nggak mereka tuh kan anaknya itu gak logik sih. Nah itu gak logik kan menurut lo. Nggak, menurut gue mantan tuh contagious. Iya kan, antara contagious atau takut kita balik lagi ya. Betul, takut itu dia. Karena mungkin ada sekian persen yang masih tertinggal. Betul. Kan kita bisa naik lagi. Kita hobi banget kan. No comment, saya beda status di sini nggak bisa, maaf. Itu dia. Kayak gue tuh suka takut kalau misalnya ada yang statusnya juga udah ini loh. Tenang aja. Gue sih menikah dengan diri sendiri akhirnya. Jadi kayak saya sih aman-aman aja ya gitu. Jadi selama ini pacar saya diri saya sendiri sebenarnya gitu. Oke. Tapi dari mungkin bukan ribuan jutaan orang yang lu temuin dan udah ngobrol zodiak sama lu kali jutaan orang, kira gue presiden ketemu kita jutaan kan orang. 280 juta. Menteri lah, menteri at least, menteri zodiak. Ih takut banget deh. Banyak gak orang-orang yang merasa nggak suka kalau dijelek-jelekin zodiaknya? Emang ada yang bagus di konten gue ya? Nggak tahu kenapa. Tapi secara langsung kayak misalkan ngobrol sama lu terus kayak saking defensifnya mereka, enggak, gue nggak kayak gitu, pernah nggak? Ada dong. Yang se-ekstrim itu. Cuman konteksnya masih bercanda karena gue bawa ini juga sangat light ya mungkin ya. Oke. Jadi tapi justru gue seneng banget ngelihat percakapan di setuju dan tidak setuju gitu di komen gue gitu. Kayak kadang ada kayak perasaan Aries nggak gini, tiba-tiba ntar ada yang ngebelain. Aku gini. Nah jadi kayak menurut gue kayak itu biarlah mereka yang defense diri mereka masing-masing. Engagement ya. Engagement kalau buat kita. Cuman pada akhirnya kalau gue pribadi justru gue mengharapkan orang yang datang ke konten gue tuh bukan yang percaya gitu loh. Karena kan gue tuh pengennya kayak ya lo ketawa-ketawa aja sama formatnya, sama cara gue ngerosting zodiak elu gitu. Jadi menurut gue yang nggak suka ada pasti gitu. Tapi ya udah kayak lo nggak suka sama hal-hal yang berbau komedik kayak gini kayak agak lucu gitu, agak nggak penting juga hidup lu ya gitu. Jadi kayak tapi nggak apa-apa kan lagi-lagi saat kita bikin konten itu kan bukan milik kita lagi sepenuhnya. Betul. Tapi milik publik juga. Jadi biarkanlah mereka. Jadi nggak apa karena hidup orang penting apa enggak kan pilihan mereka kan. Betul. Lu bisa memilih untuk hidup jadi tidak penting. Betul. Makanya. Tapi sesering apa lu dapet komen bilang kayak gini, gila nih orang kontennya kagak habis-habis dah. Ada aja yang ada aja kayak gitu. Menurut lu itu pujian atau celaan?